Sejarah Candi Ceto. Candi Ceto adalah satu-satu candi unik yang harus Anda kunjungi bila berada di Jawa Tengah. Candi Ceto terletak di Desa Gumeng, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini adalah candi bercorak Hindu yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Candi Ceto cukup unik karena terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.400 meter dari permukaan laut. Situs sejarah ini juga memiliki sejarah yang mirip dengan candi lainnya yang terletak tidak jauh, yakni Candi Sukuh. Kedua candi ini terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nama Candi Ceto diambil dari penyebutan masyarakat sekitar terhadap candi ini, di mana nama ini sebenarnya juga merupakan nama dusun tempat candi ini dibangun, yakni Dusun Ceto. Dalam bahasa Jawa, Ceto memiliki arti jelas. Dinamakan Ceto karena bila Anda berada di Dusun Ceto, Anda bisa dengan jelas melihat pemandangan pegunungan di sekitar dusun ini. Pegunungan tersebut antara lain Gunung Merbabu, Gunung Lawu dan Gunung Merapi ditambah puncak Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Selain pemandangan pegunungan, dari dusun ini Anda juga bisa melihat dengan jelas pemandangan kota Surakarta dan kota Karanganyar di bawahnya. Menurut ahli sejarah, Candi Ceto telah dibangun di abad ke-15. Sama halnya dengan Candi Sukuh. Candi ini dibangun di masa kerajaan Majapahit Hindu. Keunikan dari candi ini adalah Candi Ceto memiliki arsitektur yang berbeda dengan candi-candi Hindu lain di Jawa. Candi Ceto memiliki arsitektur seperti punden berundak, berbeda dengan arsitektur candi pada umumnya. Perbedaan arsitektur ini lantaran candi ini dibangun di akhir masa kejayaan Kerajaan Majapahit, di mana saat ini kerajaan ini sudah akan runtuh. Dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit, maka kebudayaan asli masyarakat sekitar kembali muncul. Oleh karena itu arsitektur Candi Ceto ini merepresentasikan kebudayaan asli masyarakat sekitar Dusun Ceto. Penemuan kembali Candi Ceto. Menurut sejarah, penemuan kembali Candi Ceto dilakukan pertama kali oleh sejarawan Belanda bernama Van de Vlies. Ia menemukan Candi Ceto di tahun 1842. Selain Van de Vlies, terdapat beberapa sejarawan dan ahli lainnya yang telah melakukan penelitian terhadap Candi Ceto, yakni A.J. Bennett Kemper, K.C. Kruh, W.F. Suterheim, N.J. Krom dan Ribut Darmo Sutopo yang berkebangsaan Indonesia. Setelah penemuan pertama dan penelitian dari para ahli, di tahun 1928, Candi Ceto ini digali kembali. Dari penggalian ini, diketahui bahwa Candi Ceto ini dibangun di masa akhir Majapahit, yakni sekitar abad ke-15. Sejak penemuan kembali Candi Ceto ini, banyak wisatawan yang telah mengunjungi candi ini karena keunikan arsitekturnya bila dibandingkan candi lian pada umumnya. Selain itu, karena letaknya yang berada di dataran tinggi membuat Candi Ceto memiliki pemandangan pegunungan yang mampu menarik hati para wisatawan. Arsitektur Candi Ceto. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Candi Ceto memiliki arsitektur unik berupa punden berundak. Sejarah Candi Ceto dibangun dengan material batu andesit dengan memakai relief yang sederhana. Tidak seperti candi Hindu lain yang memiliki relief yang cukup kompleks.
Candi Ceto memiliki arsitektur yang mirip dengan candi suku Maya di Meksiko dan suku Inca di Peru. Patung yang terdapat di candi ini pun bila dilihat tidak mirip dengan orang Jawa melainkan mirip dengan orang Sumeria atau Romawi. Keunikan arsitektur ini membuat perdebatan di antara para ahli sejarah tentang tahun dibuatnya candi ini. Melihat arsitekturnya, bisa jadi Candi Ceto telah dibuat jauh sebelum masa kerajaan Majapahit. Bahan andesit yang digunakan di Candi Ceto ini berbeda dengan candi Hindu di masa kerajaan Majapahit yang pada saat itu dibangun menggunakan bata merah. Sementara itu, relief yang ada di candi di zaman kerajaan Majapahit juga lebih kompleks dan detail. Berbeda dengan relief yang ditemukan di candi ini yang cenderung lebih sederhana dan sangat mudah dikenali. Pada awalnya, Candi Ceto memiliki 14 buah teras yang berundak yang berada di sepanjang barat ke timur candi. Namun, hanya tersisa 13 teras setelah penemuan kembalinya. Dan sayangnya lagi, setelah pemugaran, hanya tersisa 9 teras yang kini dapat dilihat oleh para pengunjung candi. Berikut adalah deskripsi arsitektur teras di Candi Ceto. Teras 1 Candi Ceto. Teras 1 di Candi Ceto ini sebenarnya hanyalah sebuah halaman. Saat Anda berjalan ke arah teras 1 ini, Anda akan melihat 12 arca batu yang disebut Nyai Gemang Arun. Di dalam teras ini Anda akan menemui gapura yang cukup besar dengan bentuk seperti candi bentar. Bentuknya seperti pura yang mungkin Anda temui di Pulau Bali. Di dalam teras 1 ini, Anda juga akan melihat bangunan seperti pendopo tanpa dinding di bagian selatan teras 1. Bangunan ini memiliki pondasi dengan tinggi 2 meter. Di bagian atas pendopo ini terdapat alas batu yang sering digunakan untuk meletakkan sesaji oleh masyarakat yang datang pada saat itu. Teras 2 Candi Ceto. Sebelum mencapai teras 2, Anda akan melihat gapura dan tangga yang terbuat dari batu. Tepat di samping tangga ini, terdapat 2 arca yang disebut dengan Nyai Agni. Sayangnya, salah satu arca Nyai Agni ini telah rusak. Layaknya teras 1, teras 2 ini juga memiliki bentuk seperti halaman. Bedanya, di bagian belakang teras 2 Anda bisa melihat hamparan batuan yang disusun untuk membentuk gambar burung Garuda. Susunan batu ini membentuk gambar burung Garuda yang sedang membentangkan sayapnya. Dalam agama Hindu, burung Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu yang juga melambangkan dunia atas. Di ujung kedua sayap Garuda terbentuk sinar matahari. Sinar ini juga akan Anda temukan di bagian kepada Garuda. Di bagian punggungnya, Anda bisa melihat batu yang disusun dengan bentuk kura-kura. Kura-kura ini melambangkan titisan Dewa Wisnu yang merepresentasikan dunia bawah. Selain itu, ada pula gambar segitiga dan kalacakra atau alat kelamin laki-laki. Karena gambar ini pula, Candi Ceto juga sering disebut dengan Candi Lanang atau Candi Laki-laki. Di dalam gambar-gambar ini juga dapat dilihat bentuk hewan lainnya seperti ketam, mimi dan katak. Lambang-lambang ini kemungkinan merupakan sengkala angka di tahun Saka 1373 atau tahun 1451 Masehi. Teras 3 Candi Ceto. Teras ketiga ini juga berbentuk seperti halaman. Di bagian teras 3 Candi Ceto Karanganyar ini Anda bisa melihat 2 bangunan yang terbangun tanpa dinding.
Di bangunan sejenis pendopo ini Anda bisa melihat meja batu yang kemungkinan digunakan sebagai sesaji. Di meja batu ini terdapat relief orang dan binatang yang cukup sederhana. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, relief di Candi Ceto ini lebih simpel dibandingkan relief di candi Hindu lain yang cenderung lebih detail. Teras 4 Candi Ceto. Saat Anda menuju teras 4 Candi Ceto, Anda akan melihat susunan tangga yang terlihat sangat rapi. Dapat terlihat bahwa pembuatan tangga ini sangat rapi. Kemungkinan besar tangga yang ditemukan di teras 4 merupakan hasil pemugaran candi sehingga bentuknya sangat rapih dibandingkan dengan bangunan lain di Candi Ceto Karanganyar ini. Selain tangga, teras 4 ini memiliki penampakan yang serupa dengan bagian teras lainnya di candi ini. Teras 5 dan teras 6 Candi Ceto. Di teras 5 Candi Ceto, Anda akan menemui 2 buah arca yang berfungsi sebagai penjaga pintu masuk ke teras 5. Kedua arca di teras 5 ini disebut dengan arca Bima. Sama seperti teras lainnya, teras 5 ini merupakan halaman yang memiliki 2 buah bangunan serupa pendopo yang dibangun tanpa dinding. Sementara di teras 6, Anda juga akan menemui bangunan berupa halaman kecil. Teras 6 ini sama halnya dengan teras lainnya di lingkungan Candi Ceto. Teras 7 Candi Ceto. Di depan teras nomor 7 di Candi Ceto, kita akan disambut oleh sebuah gapura dengan tangga berbatu yang sangat rapi. Tangga yang disusun sangat rapi ini diapit oleh 2 buah patung Ganesha dan 1 buah patung Kalacakra. Di teras 7 Candi Ceto ini juga terdapat 2 buah bangunan serupa pendopo dengan tanpa dinding. Teras 8 Candi Ceto. Di teras 8 candi ini, Anda juga akan melihat tangga yang terbuat dari batu. Tangga ini diapit pula oleh 2 buah arca dengan relief. Relief yang tertulis dalam arca ini adalah tulisan Jawa berupa angka tahun pembangunan candi. Dari sinilah diketahui umur dari Candi Ceto ini. Teras 9 Candi Ceto. Di teras 9 Candi Ceto, Anda akan menemui 2 buah bangunan yang menghadap ke arah timur. Kedua bangunan ini dipakai sebagai sarana penyimpanan benda-benda kuno. Di depan kedua bangunan ini, Anda bisa melihat 2 buah bangunan. Di bangunan sebelah kiri, terdapat 1 patung Sabda Palon. Sementara di sisi kanan bangunan ini terdapat patung Naya Genggong. Kedua patung dalam bangunan ini merupakan tokoh punakawan yang ada di cerita pewayangan. Teras 10 Candi Ceto. Di teras 10 candi ini, Anda akan melihat 6 bangunan dengan susunan 3 bangunan di kanan dan 3 bangunan di kiri yang berhadapan satu sama lain. Di bangunan sebelah kiri terdapat arca Prabu Brawijaya. Sementara di bagian bangunan kanan, Anda bisa melihat arca Kalacakra. Bangunan sisi kanan yang paling ujung digunakan sebagai sarana penyimpanan pusaka Empu Supa. Empu Supa adalah seorang pembuat pusaka yang cukup terkenal pada masa itu. Teras 11 Candi Ceto. Di teras 11 Candi Ceto ini, terdapat dinding batu setinggi 1,6 meter yang menyekat teras ini. Di teras 11 ini ada 1 bangunan utama berupa ruangan tanpa atap yang dibangun dengan dinding batu. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 2 meter. Bangunan ini memiliki luas kurang lebih 5 meter persegi. Bangunan ini merupakan bangunan yang relatif lebih tinggi dari bangunan lain di Candi Ceto Karanganyar.
Bila Anda ada di area teras sebelah ini, Anda akan bisa melihat bangunan-bangunan lain di Candi Ceto yang letaknya lebih rendah dari bangunan di teras sebelah ini.